Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Dr. Gigi Florence Meliawati, spesialis bedah mulut Magister Kesehatan. Saya memegang Blok 12 di Universitas Jenderal Ahmad Yani, di mana Blok 12 ini merupakan blok yang memberikan tentang bedah mulut dan maksilofasial. Blok ini berjalan di semester 4 selama 8 minggu dan memiliki SKS sebanyak 8 SKS. Pada blok 12 ini diberikan materi pembelajaran yang meliputi pertama, prinsip bedah yang meliputi pencabutan yang sederhana, pencabutan dengan penyulit, pencabutan gigi impaksi maupun bedah minor. Kemudian pengenalan mengenai infeksi, kemudian mengenai kelainan kongenital, trauma, kelainan sendi temporomandibula, kelainan kelenjar ludah, neoplasma, baik neoplasma jinak dan neoplasma ganas. Ada juga kita mengenai kista di dalam rongga mulut. Metode pembelajaran di blok bedah mulut dan maksilofasial ini diberikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama mengenai kuliah, kemudian mengenai clinical skill lab atau disingkat dengan CSL. Selanjutnya diberikan dalam bentuk tutorial yang dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok dibagi oleh satu orang dosen. Penilaian yang dilakukan dalam blok 12 ini terbagi dalam berbagai bentuk. Yang pertama dalam bentuk CBT atau soal-soal dalam bentuk MCQ. Kedua dalam bentuk OSOKA. Ketiga dalam bentuk OSCE. Sistem penilaian dalam blok 12 ini 80% dinilai dari kognitif dan perilaku mahasiswa selama berjalannya blok 12 ini, di mana terbagi atas MCQ 55%, OSOKA 25%, logbook 20%. Kemudian 20% dalam bentuk keterampilan yang terbagi dalam logbook 20%, OSCE 80%. Capaian pembelajaran yang diharapkan dalam blok 12 ini, setiap mahasiswa mampu menerangkan dan menentukan diagnosis kelainan pada kasus-kasus yang diberikan dalam bentuk tutorial secara sistematis dan struktur. Yang kedua adalah tujuannya menerangkan dan menentukan pemeriksaan penunjang apa saja yang diperlukan dalam menentukan diagnosis pada kasus yang diberikan. Yang ketiga adalah menerangkan dan menentukan perawatan bedah mulut dan maksilofasial pada kasus, diterangkan secara terperinci dan jelas oleh mahasiswa. Berikut ini saya tampilkan beberapa video cuplikan pembelajaran secara daring dan luring, serta pembelajaran secara luring berupa clinical skill. Selamat pagi, kita akan memulai clinical skill lab ke-7 tentang insisi dan flap intraoral. Kegiatan ini meliputi persiapan alat dan bahan yang tersedia di dalam bak instrumen. Ada alat dasar, ada pisau nomor 15, ada needle holder, ada hemostat, pinset chirurgis, pinset anatomis, ya. Kemudian ada povidone iodine, ada alkohol 70%. Sarung tangan steril sudah digunakan. Kita akan memulai persiapan prosedur bedah, ya. Yang diverbalkan memakai penutup kepala, masker, mencuci tangan, kemudian memakai sarung tangan steril, tindakan aseptik dan antiseptik pada model. Ya,
kita verbalkan dan peragakan, sudah diberikan povidone iodin dan diberikan antiseptik secara intraoral. Verbalkan juga pemasangan duk bolong. Pada buku CSL tertera trapezoid regio 33 sampai 35. Pada model kita akan kerjakan pada regio 1 saja ya. Ya, selamat sore. Saya akan memberikan kuliah tentang teknik ekstraksi dengan penyulit. Indikasi dilakukannya ekstraksi dengan penyulit adalah pada morfologi akar gigi yang tidak biasa, bentuknya ujung akar gigi yang mengalami hipersementosis, gigi dengan akar yang mengalami bilaserasi, akar gigi yang mengalami ankilosis, dan gigi impaksi. Ini adalah bentuk-bentuk akar gigi yang tidak morfologinya tidak normal ya. Misalnya melengkung ya, seperti ujung kait. Biasanya ini merupakan faktor-faktor penyulit dalam melakukan ekstraksi gigi. Ya, seperti pada ronsen periapikal tampak gigi premolar yang mengalami hipersementosis dan bentuknya membulat. Ini merupakan faktor penyulit. Biasanya kalau dilakukan pencabutan dengan tindakan yang biasa dengan tidak melakukan penyulit, akan terjadi fraktur pada akar tersebut. Ya, pada foto ronsen yang lainnya tampak akar-akar gigi premolar 1 dan premolar 2 tampak melengkung, sangat melengkung. Ini pada akar yang tampak membulat. Biasanya kalau akar membulat seperti ini merupakan retensi, dilakukan dengan band bermaksud untuk mengeluarkan, tetap tidak bergerak untuk keluar, tetapi biasanya hanya di dalam saja bergerak-gerak tapi tidak keluar dari soket tulang alveolar tersebut. Ya, ini gambaran ronsen yang gigi mengalami impaksi pada molar ketiga, gigi 48, atau bisa juga pada gigi 18 ya, gigi atas molar kanan. Kontraindikasi untuk dilakukannya ekstraksi penyulit adalah pada ujung akar yang telah mengalami fraktur, pulpanya masih vital, lokasinya dalam. Resiko masuk ke sinus maxillaris, melukai nervus alveolaris inferior, mental atau lingual, prosesus alveolar yang besar. Ya, terbagi atas beberapa tindakan untuk ekstraksi penyulit ini. Pertama, biasanya kita melakukan flap, kemudian melakukan pembuangan tulang. Yang ketiga, biasanya melakukan ekstraksi gigi tersebut atau akar yang akan dikeluarkan dengan elevator atau band.
Yang keempat adalah perawatan pos operasi luka dengan dilakukan penjahitan atau penutupan daerah operasi tersebut. Ini tindakannya misalnya untuk pengeluaran gigi dengan akar yang melebar. 3. Akar gigi molar atas biasanya tampaknya seperti pada gambar tersebut, maka biasanya akan dilakukan pemisahan mahkota dan akar. Pada gambar terlihat pemotongan dengan bor yang low speed, bentuk yang bulat atau round. Dilakukan pemisahan akar mesiobukal dan distobukal. Akar palatalnya dikeluarkan dengan mahkota, kemudian dikeluarkan satu persatu akar mesiobukal dan distobukalnya. Pada gambar selanjutnya, pada gigi premolar pertama yang mengalami hipersementosis atau ujung akarnya juga membulat seperti pada gambar, dilakukan insisi envelope dan triangular sampai di gigi caninus sebelahnya. Kemudian dilakukan pembuangan tulang di bagian bukal sehingga memudahkan untuk melakukan ekstraksi gigi tersebut. Ini pada gigi susu, di mana premolar keduanya mengalami keterlambatan erupsi, sedangkan gigi susu tersebut tidak terresorpsi, ujung akarnya masih sempurna, sehingga dilakukan pembuangan tulang tersebut di daerah bukal. Kemudian dilakukan separasi dan dikeluarkan giginya satu persatu. Pada gambar adalah bagian distal dahulu, kemudian mesialnya. Kenapa dilakukan pembuangan atau separasi pada gigi tersebut adalah supaya tidak mengganggu erupsi mahkota gigi premolar yang di bawahnya. Ya, dilakukan pengambilan mahkota dan akar bagian mesial. Selanjutnya dilakukan penjahitan dengan intrapid suture. Ini pada ronsen bagian kiri tampak sisa akar pada gigi premolar pertama, di mana pernah dilakukan tindakan pengisian saluran akar. Biasanya gigi yang telah mengalami perawatan saluran akar pada saat dikeluarkan lebih sulit, sehingga diperlukan insisi dengan flap dari premolar kedua sampai ke gigi caninus mesialnya, dilakukan insisi triangular. Dibuka flapnya, kemudian dilakukan pembuangan tulang dengan bor dan dikeluarkan sisa akarnya dengan elevator atau bin. Kemudian dilakukan penutupan dengan intrapid suture. Ya, apakah ada pertanyaan dari kuliah ini dengan teknik ekstraksi dengan penulit ini? Apakah ada yang tidak jelas? Punten dok, izin Bu untuk bertanya. Ya. Kalau untuk pemilihan bentuk flapnya itu dok, disesuaikannya seperti apa ya dok? Bisa dijelaskan kalau dok? Terima kasih dok. Yang kasus yang mana ya? Misalkan untuk penggunaan triangular atau envelope-nya itu di kasus yang seperti apa gitu dok?
yang biasanya dilakukan. Nah, kalau misalnya pada gambar ini, kalau di gambar ini mengapa tidak dilakukan triangular? Maksudnya di sini hanya envelope. Iya dok. Nah, kalau pada gigi molar ini biasanya udah ada ronsen foto, ya. Jadi udah dikira-kira bahwa akarnya ada 3, ya. Sudah terlihat di periapikal. Jadi udah ada gambaran. Kalau di mesiobukal ada 1, di distobukal ada 1, dan di palatal 1. Udah jelas biasanya begitu kamu potong mahkota dan akar mesiobukal dan distobukal, langsung terlihat di soket itu tinggal ada 2 akar tersebut itu. Ya kan lebih jelas kelihatan. Kamu tidak perlu ngambil yang triangular. Kalau pada kasus yang tadi, yang premolar nih, yang premolar ini, kamu perlu untuk pembuangan tulang. Tulangnya kan sampai ada daerah ujung akarnya membulat. Kamu perlu akses lebih ke periapikal sehingga diperlukan triangular flap. Ya, kalau yang sebelumnya kan ini kamu tidak perlu akses lebih ke apikal karena sudah tahu bisa keluar walaupun bentuknya melengkung tapi sudah terseparasi. Kalau yang ini ujung akarnya pasti membulat. Kalau tidak dilakukan triangular, cuman envelope, kemungkinan kamu pengambilan tulangnya tidak mungkin sampai ke daerah ujung akar yang ada membulatnya tersebut. Paling hanya sampai setengahnya, tidak sampai ke periapikal. Dari ronsen foto kamu bisa memperkirakan misalnya ujung akarnya berapa mili nih dari daerah cervical, kurang lebih 7 mili, berarti kamu perlu akses lebih ke apikal. Kalau buka envelope tidak mungkin kamu bisa masuk sampai ke apikal kurang lebih 7-8 mili. Ya, seperti ini. Kalau molar biasanya sudah bisa diperkirakan, jadi hanya perlu envelope. Baik dok, terima kasih dok. Ya. Ya. Kuliah yang mengenai diagnosis dan manajemen kista. Definisi apa yang dimaksud dengan kista? Kista adalah rongga patologis yang sering terisi cairan yang dibatasi oleh epitel. Pada gambaran radiolusen jelas dengan batas halus pada gambaran ronsen atau radiologis. Cairannya dapat diaspirasi dan dinding kista yang tipis dapat ditransiluminasi. Biasanya kista tumbuhnya lambat, menggeser daripada meresorpsi gigi. Gejalanya kurang terlihat atau kurang dirasakan oleh pasien kecuali jika terinfeksi kistanya dan seringkali ditemukan secara kebetulan pada saat pemeriksaan radiografis. Jarang yang cukup besar sehingga menyebabkan fraktur patologis. Biasanya kista umumnya kecil. Membentuk pembengkakan yang kompresibel dan fluktuasi jika meluas ke daerah jaringan lunak. Biasanya kista tampak kebiru-biruan ketika dekat dengan permukaan mukosa. Ini klasifikasi menurut WHO yang dimodifikasi, terbagi atas developmental cyst dan inflammatory odontogenic cyst. Yang odontogenic termasuk ke dalam developmental cyst. Yang odontogenik terbagi lagi atas Epstein-Barr, OKC atau odontogenic keratosis, nama lainnya primordial cyst. Ada orthokeratinosis odontogenic cyst, dentigerous atau follicular cyst, eruption cyst, lateral periodontal cyst, gingival cyst of adult, glandular odontogenic. Dan yang non-odontogenik terbagi atas nasopalatin duct cyst dan nasolabial cyst. Sedangkan yang inflammatory odontogenic cyst terbagi atas radicular cyst,
atau periapical cyst, apical periodontal kista, residual periapical cyst, lateral radicular cyst, dan paradental. Patogenesis odontogenik kista adalah berasal dari sisa epitel malases, Hedwig dari akar dan pembentukan periodontal. Epitel emailnya berkurang di sekeliling mahkota gigi, di mana sisa dental lamina rest of series-nya terjadi epitel rongga mulut dan sisa di dalam jaringan yang mempengaruhi perkembangan gigi di sekeliling kista tersebut. Ini adalah gambaran lokasi kista yang sering muncul, di mana odontogenik keratosis biasanya letaknya di daerah angulus, di daerah paling ujung. Kemudian dentigerosis, periapical cyst, radicular cyst, lateral cyst, eruption cyst, dan gingival cyst. Ini adalah histogenetik dari odontogenik kista. Kista yang berasal dari sisa-sisa epitel malases terbagi atas kista periapikal dan residual, kista yang berasal dari sisa-sisa epitel enamel termasuk dentigerosis dan eruption cyst, kista yang berasal dari dental lamina, sisa dari seres terbagi atas OKC, multiple lateral periodontal cyst, botryoid, gingival cyst of the adult, dental lamina cyst of the newborn, bayi yang baru lahir, glandular odontogenik cyst, dan paradental kista. Ya, ini gambaran dari yang kista di mana pada bayi yang baru lahir, gingival alveolar cyst of the infant. Tampaknya kecil, superficial kista keratin pada mukosa alveolar pada bayi berasal dari sisa dental lamina, hilang spondan karena pecah. Gambaran klinisnya kecil, multiple, terlihat papul-papul keputihan di mukosa di atas prosesis alveolar bayi. Ya, gambarannya seperti pada gambar. Tidak ada perawatan yang diindikasikan, jarang ditemukan setelah bayi usianya lebih dari 3 bulan. Kista radikular adalah epitel apex gigi yang non-vital dapat didorong oleh inflamasi membentuk kista. Prevalensi kista ini mendekati 15%. Kista radikular menunjukkan jaringan penyambung fibros dibatasi epitel dengan rongga berisi cairan dan debris seluler. Pasien dengan kista yang radikular tidak ada gejala, kecuali bila terjadi inflamasi akut. Kista yang berukuran besar menimbulkan pembengkakan dan sensitivitas yang ringan, pergerakan dan mobilitas gigi sekitar pada kista yang membesar. Gigi tidak bereaksi terhadap tes terminal dan electric pulse. Ini gambaran radiografisnya mirip dengan granuloma periapikal. Kista selanjutnya adalah dentigerosis follicular kista. Kista yang berasal dari pemisahan folikel dari sekeliling mahkota gigi yang tidak erupsi. Tipe yang paling umum dari kista odontogenik developmental. Paling sering terjadi pada gigi molar ketiga rahang bawah, kemudian caninus rahang atas, maksila molar ketiga, dan premolar kedua rahang bawah. Kadang-kadang berhubungan dengan supernumeraritis atau odontoma. Paling sering usia 10-30 tahun. Gambaran radiografis radiolucent unilokuler berhubungan dengan mahkota gigi yang tidak erupsi. Ya, gambarannya seperti ini. Demikianlah penjelasan saya mengenai blok 12 yang dipimpin oleh saya selama 8 minggu
di semester 4. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang diberikan selama blok 12 dapat bermanfaat dan dapat diterapkan oleh para mahasiswa untuk bekal di kemudian hari. Terima kasih, selamat siang.